saat yang mengalami DMT itu dimasukkan dari luar. Contoh, orang yang mengalami cancer dan nyeri yang luar biasa sekali, orang yang sulit sekali tidur, itu biasanya diberikan dalam konteks terapeutik, Mas. Jadi bukan dalam konteks saya ingin mengalami meditasi yang dalam dong. Nah, itu nanti jatuhnya kecandu dia. Kecandu. Karena spiritualitas yang baik itu justru mengusung kemandirian, mengusung kemurnian dalam prosesnya. Oke, swastiastu, Dok. Swastiastu. Rahayu. Tadi dalam obrolan sama Mas Hendra, saya menyimak beberapa hal-hal yang menarik ini, Dok. Terkait tadi juga sebelum take video tadi, dokter sempat cerita pernah punya pengalaman nginang. Ada beberapa tradisi yang unik di beberapa belahan dunia seperti di India, perbatasan Pakistan, Tibet, dan sebagainya yang memakai ganja, marijuana dalam hal spiritual. Kita tarik ayahuasca di Amerika Selatan, terus ganja di Jamaika untuk golongan Rastafaria. Mereka menggunakan beberapa tanaman yang dalam tanda kutip katanya haram, dilarang. Dalam hal untuk spiritual. Yang ingin saya tanyakan di sini, Dok. Apakah memang ada pengaruh dari tanaman-tanaman tersebut ketika dalam prosesi spiritual? Pendekatan diri kepada Tuhan tentunya. Mohon penjelasannya, Dok. Silakan. Ya, terima kasih Mas Dodi. Hippocrates itu kan mengatakan kamu adalah apa yang kamu makan. Oke. Jadi kualitas makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita mempengaruhi kualitas dari tubuh kita. Kualitas dari tubuh kita mempengaruhi kondisi state of mind kita. Nah, state of mind kita menjadi jembatan kita berkomunikasi dengan ruh atau dengan kekuatan spiritual yang lebih tinggi. Atau orang psikologi mengatakan the higher self gitu ya. Jadi diri tertinggi kita. Jadi memang betul kualitas makanan berpengaruh terhadap spiritualitas seseorang gitu. Nah, yang menarik tadi adalah apakah makanan-makanan yang dianggap haram seperti ganja dan sebagainya itu berpengaruh? Iya. Jangankan haram, Mas. Banyak buah gitu ya. Kalau buah misalnya durian gitu ya, Mas, konsumsi banyak mabuk juga kan? Betul. Tapi mabuknya itu kan tidak membuat kita terhubung secara spiritual. Mabuknya itu mabuk beneran, muntah-muntah gitu. Tapi kalau seperti marijuana, ganja dalam jumlah yang kecil, alkohol dalam jumlah yang kecil, itu memang memiliki pengaruh yang baik. Dan kita harus hubungan itu dalam konteks wilayah, Mas. Contoh, arak. Arak di Cina dalam kondisi dingin itu baik untuk menjaga dia punya suhu tubuh. Betul. Tapi jangan konsep itu dibawa ke tropis. Iya. Di tropis sehingga tidak pas. Nah, jadi kita harus kaitkan jenis makanan itu yang jenengan tadi bilang haram itu dengan geografis. Kalau ganja sendiri, Mas, ganja sendiri pun memang akhirnya dipergunakan secara luas oleh para spiritualis India dalam hal pengobatan gitu ya. Susah tidur dipakai dalam jumlah yang kecil, Mas. Berarti mereka ketika mencapai dalam tanda kutip fly ya, lagi di atas, lagi terbang, itu istilahnya bisa lebih dalam lagi dalam berinteraksi dengan diri yang sejati itu. Jadi gini, meskipun dalam tanda kutip mereka menggunakan zat atau sesuatu rangsangan yang itu diperoleh dari luar diri kita. Ya. Jadi untuk mencapai kondisi fly, inflow gitu ya, kita bisa berlatih by conditioning atau dibantu oleh obat. Ya. Yang menggunakan obat ini itu kan dalam kondisi khusus.
atau disengaja dengan dosis tertentu, tidak yang brutal gitu kan Mas ya. Nah, pada saat dia nge-fly atau inflow itu sama kok kualitasnya dengan orang yang terlatih secara mandiri Mas. Hanya saja ada orang-orang yang tidak kuat dengan latihan itu, akhirnya menggunakan shortcut, menggunakan jalan pintas gitu. Atau itu memang sudah menjadi budaya setempat. Misalkan mencium bau menyan. Bau menyan itu mempengaruhi saraf olfaktorius kita, kemudian dia membuat relaksasi seluruh tubuh. Itu bisa membantu gitu. Oke. Berarti ini mungkin hampir sama dengan ketika tadi dokter menjelaskan tentang pengaktifan amigdala ya. Mungkin ini bisa juga dipicu dengan mungkin mengkonsumsi zat-zat seperti yang ada DMT-nya. Ini kan bisa juga ada rangsangan dari luar, kita mengkonsumsi mungkin ya obat atau sesuatu gitu dok. DMT itu bisa diproduksi oleh diri sendiri. Iya betul. Pada case tertentu saat yang mana DMT itu dimasukkan dari luar. Contoh, orang yang mengalami cancer dan nyeri yang luar biasa sekali, orang yang sulit sekali tidur, itu biasanya diberikan dalam konteks terapeutik Mas. Jadi bukan dalam konteks saya ingin mengalami meditasi yang dalam dong. Nah itu nanti jatuhnya kecandu dia. Kecandu. Karena spiritualitas yang baik itu justru mengusung kemandirian, mengusung kemurnian dalam prosesnya. Nah, namun kalau misalkan ada aliran atau komunitas yang menyarankan menggunakan zat-zat tersebut, sebenarnya dia sedang tidak mengajarkan kita kepada kemandirian, tapi kecanduan. Sehingga dengan minum itu atau konsumsi itu baru kita bisa masuk ke inflow tadi. Gitu. Berarti apa nanti misalnya pengalaman visual, pengalaman mistis dan sebagainya yang kita peroleh waktu meditasi, yang mereka memakai atau mengkonsumsi zat tersebut, itu kebanyakan jatuhnya ke mungkin imajinasi atau halusinasi berarti? Betul, tidak bisa terukur. Lebih bagus teman-teman mencari pembimbing atau yang memahami tentang bagaimana gelombang otak itu bekerja, menuntun di awal sampai kemudian state yang diinginkan. Sesampainya di state inflow yang diinginkan itu dikunci Mas, anchoring namanya. Dikunci sehingga kapanpun dimanapun seseorang itu ingin mencapai kondisi itu, bisa dengan mengaktifkan anchoring saja atau kuncinya. Itu zaman dulu mengatakan seseorang gurun-gurun itu mengatakan udah aktifkan kuncinya gitu. Kuncinya itu sembarang, bisa melipat lidah, bisa melipat tangan, bisa memudra, bisa suatu teknik pernafasan. Jadi begitu dia melakukan kuncian itu, dia akan dihantarkan masuk ke kedalaman level kesadaran tertentu yang membuat dia terhubung dengan semesta. Oke. Ini juga menarik. Ketika melipatkan lidah seperti yang dokter barusan bilang, ini saya teringat ada di ajaran, kalau tidak salah di kitab Tao Te Ching itu ya, karyanya Lao Tse itu ada juga himbauan waktu meditasi itu melipat lidah ke atas. Ini kan posisi ada jauh di sana kan ya, di Cina. Sedangkan itu karena tidak salah itu 3 sebelum Masehi. Dan kita ada di sini punya istilahnya kesamaan. Nah, ilmu seperti tersebut ini kan kita tidak berkomunikasi dengan mereka. Tidak berkomunikasi. Nah, yang jadi pertanyaan, hal apa yang bisa menyebabkan kok ada kesamaan? Padahal spiritual itu mungkin beda antara backgroundnya kita dengan sana, budaya kita dengan sana. Terus faktor apa yang bisa istilah kok bisa sama gitu kejadiannya gitu? Seperti segitiga Mas Dodi, saya gitu ya, ada di puncak segitiga. Kita memiliki kesadaran personal. Begitu masuk ke segitiga bawah Mas Dodi, kesadaran kolektif, kita terhubung satu sama lain. Itu kenapa apa yang ditemukan oleh leluhur bangsa Cina, leluhur bangsa Nusantara itu bisa terhubung karena memiliki bank memori yang sama di collective unconsciousness. Jadi ketika seseorang di Tibet bermeditasi, di Indonesia atau Nusantara bermeditasi, di Cina bermeditasi, mereka akan dituntun untuk menemukan peta energi dalam tubuhnya. Nah, peta energi ini oleh orang Cina disebut dengan meridian. Ada sungai meridian yang di depan, Ren,
du, dan di belakang du ren dan du. Nah, bertemunya itu di tengah-tengah antara lidah dan langit-langit. Nah, agar mereka menyatu, perputaran untuk menyatu diminta untuk melipat lidah ke atas. Namun dari segi kosmologi yang lain, bahwa penyatuan itu untuk merangsang bioelectricity, memberikan rangsang halus kepada amigdala, sehingga dengan amigdala tereksitasi, itu vibrasi dari kinerja amigdalanya bertambah. Itu sudah istilahnya diteliti. Ada jurnal ilmiahnya. Ada jurnal ilmiahnya. Berarti sudah diakui sama Barat ini. Sudah. HeartMath Institute, kemudian buku-buku Joe Dispenza, buku-buku Greg Braden melalui biologi obelik banyak mengulas tentang amigdala tersebut. Bahkan sudah ada yang sampai membedah gitu ya Mas ya. Jadi di amigdala itu ada kelenjar pineal seperti kacang, itu dibedah. Ternyata isinya 5 logam itu yang digunakan di Bali, pancadhatu itu gitu. Namun dalam jumlah yang sedikit, sehingga di dalam diri kita ada logam-logam yang seperti emas, perak, tembaga dalam jumlah kecil sekali, itu yang kemudian menjadi pemancar. Nah, ini oleh para meditator di Thailand, kalau itu misalkan dia meditasinya bagus, jadi ketika tubuhnya dibakar itu tidak terbakar, menjadi seperti mutiara itu. Dan itu disimpan di kuil-kuil, Mas. Disimpan di kuil-kuil. Nah, jadi kalau kita berjalan ke arah sana akan bertempur di makrifat, Mas. Di titik marifat ini semua pengetahuan sama, cuma berbeda bahasa. Asik. Menarik ini, Dok. Nah, iya, kalau memang dilihat itu memang banyak sih kesamaan-kesamaan gitu ya. Tadi juga dokter sempat bilang urip itu kudu obah itu kan ya. Harus gerak. Biar darah itu lancar mengalir gitu. Ada kasus ketika orang bermeditasi sampai berjam-jam, Dok ya, bahkan berhari-hari. Ada seseorang yang istimewa bahkan bisa sampai berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Yang jadi pertanyaan, mereka tidak gerak, mereka tidak makan, mereka tidak minum, tapi mereka masih bisa bertahan hidup. Penjelasan secara logis sebagai seorang dokter, gimana itu, Dok? Ini dijelaskan di dalam buku Supernatural ya. Jadi ketika seseorang masuk ke dalam meditasi yang sangat dalam sekali, Mas, tubuh itu, gelombang otak itu berada di gelombang hampir 0 frekuensinya, 0,1, 0,2, 0,5 itu. Di situ fungsi tubuh itu masuk ke dalam fase sangat minim sekali gerakannya. Detak jantungnya minim, aliran darahnya minim, seolah-olah tidak terbaca. Katakanlah masuk ke state mati suri gitu ya. Itu bisa bertahun-tahun, berbulan-bulan. Karena rasa sensoriknya sudah nggak ada, sehingga ketika beliau membuka mata, lu kok udah 1 minggu ya. Itu kan sama seperti orang yang mati suri. Sama seperti ketika seseorang mengalami mati batang otak. Itu meditasi yang sangat dalam. Hanya saja dilakukan dengan sengaja, itu yang luar biasanya. Untuk mencapai hal itu kan tidak mudah, orang perlu berlatih keras. Tapi secara biologis tubuh itu kan perlu asupan. Betul. Terus dia tidak dapat asupan, asupan, tapi dia bisa bertahan. Bisa bertahan. Dia tidak lagi mendapat asupan itu dari makan, Mas, secara mekanik, secara fisik. Secara fisik. Di Bali kita menyebutnya itu ngisep sari. Menghisap sesari. Jadi dia menghisap sari-sari makanan, sari-sari energetik dari udara. Ngisap sari namanya. Kalau tidak salah di tingkat Eyang masih ada yang praktekkan seperti itu. Jadi memang tidak makan. Jadi dia mencium bau aroma nasi Padang itu sudah kenyang. Betul. Jadi ngisap sari istilahnya. Menghisap sarinya. Menghisap sari. Dan kemampuan itu dituturkan memang ada yang memiliki, namun kan dengan disiplin dan latihan yang sangat keras sekali. Jadi disitulah kemudian logika kita terjawab. Dia dapat makan di mana, minum aja tidak, mati dia itu gitu. Tidak, dia terhubung dengan cara lain untuk makan. Kita tahu, Dok, bahwa negara kita itu kaya dengan budaya, tradisi leluhur yang sangat istimewa.
seperti jamu-jamuan rempah-rempah ya, jamu tradisional dan sebagainya, yang mungkin dalam hal medis barat tentunya mungkin tidak sesuai atau mungkin berseberangan. Apakah mungkin dokter punya referensi atau mungkin pernah punya penelitian obat tradisional herbal di Indonesia itu sebenarnya match banget dengan kesehatan, tidak melulu bertentangan dengan apa yang dikatakan dunia barat, Ya, gitu. ya, ya, ya. Kami memiliki literatur yang bernama Taruh Permana, Mas. Taruh Permana ini itu merupakan sebuah kitab yang menjelaskan manfaat-manfaat obat. Dan sebagai seorang dokter, saya melihat banyak sekali obat-obat yang kita pergunakan sekarang berasal dari tanaman. Contoh obat sakit perut mengandung papaverin, itu berasal dari pepaya. Nah, teknologi untuk penelitiannya itu menggunakan teknologi reverse farmakologi. Apa artinya? Obat-obat seperti jamu yang sudah terbukti 7 keturunan atau lebih, itu kan sudah terbukti aman. Kemudian diteliti di laboratorium. Oh, isinya apa sih? Jahe, jamu ini. Oh, ternyata isinya adalah polifenol. Seperti ubi ungu, isinya adalah antosianin. Dari sini kemudian dipublikasikan dalam jurnal, dibuat sediaannya namanya fitofarmaka. Sehingga sudah ada 5 atau 6 herbal Indonesia yang sudah menjadi fitofarmaka yang sudah dipakai oleh dokter-dokter. Jahe, kunyit itu sudah masuk di sana. Dan masih ada 3.000 obat-obat yang lain nih yang bisa dipergunakan seperti sambung nyawa, tapak lima dan sebagainya yang menunggu untuk diteliti dan dipublikasi. Nah, pertanyaannya, itu sama sekali tidak bertentangan dengan ilmiah, cuman masyarakat akademik kita belum mempublikasikannya. Gitu. Dan ini harus saya sampaikan, bukan kadang-kadang, kebanyakan BP POM ya, itu mempersulit kita. Tapi kalau misalkan vaksin cepat banget, tuh aman gitu kan. Coba jahe yang sudah turun-temurun, bahkan kakek neneknya dia yang pakai, wah ini perlu literaturnya nih, ini perlu penelitian lebih banyak. Kenapa gitu? Itu pertanyaan saya, kenapa kok perangkat-perangkat pemerintah yang justru diharapkan membantu kita untuk mempublikasi kekayaan ini malah mempersulit. Sedangkan Bill Gates baru datang nih 1 bulan lalu, BPOM sudah bilang, ya, saya setuju, aman, kan nggak fair gitu. Sedangkan herbal kita sendiri yang sudah teruji ratusan tahun, ribuan tahun, tanya teman-teman, dipersulit sekali. Oke. Gitu. Jadi ini yang saya harapkan, bahwa pemerintah saat ini mendengarkan bahwa ada sebuah diskriminasi dalam memperlakukan protokol itu. Gitu. Coba kalau yang dari luar, obat Cina misalkan, oh gampang sekali BPOM-nya Pak. BPOM-nya berarti ada yang menunggangi ini dalam tanda kutip ini. Nggak tahu kan, apakah mungkin masih ada budaya kalau bisa dipersulit kenapa dipergampang gitu. Ada kepentingan berarti itu. Ada titipan ya. Profesor saya meneliti ubi ungu lebih dari 15 tahun. Ubi ungu loh kita makan sehari-hari, tidak ada bahaya. Begitu dikapsulkan, susah, minta ampun. Harus ada ini. Nggak turun ya izinnya. Akhirnya turun juga. Akhirnya turun. Dengan banyak drama gitu. Cuma kan tidak banyak ada peneliti pengusaha yang kebal gitu loh Mas. Kayak gini kan jerah akhirnya kan. Coba difasilitasi, kemudian dipermudah. Itu saya yakin resep-resep nenek moyang kita yang saat ini sudah terbukti dipakai bahkan dengan anti kanker itu akan muncul ke permukaan. Jadi mestinya pemerintah berpihak bahkan mendanai penelitian-penelitian seperti ini. Iya. Kalah sakti dengan Bill Gates ya. Jauh, karena kan jumlah rekeningnya beda ya. Artinya ke situ Dok ya. Ya begitu. Oke. Bill Gates kan juga sebut profesi dokter, guru itu kan mungkin dalam 10 tahun ke depan itu akan berkurang, mungkin bahkan punah itu. Kalau menurut tanggapannya dokter gimana? Kalau punah sih tidak, namun kompetensinya bisa digantikan oleh AI. Sekarang saja orang berkonsultasi langsung ke AI, ChatGPT. Cuman kan kalau misalkan dia kecelakaan, patah tulang, melahirkan, masa bisa AI melakukan? Butuh penanganan langsung gitu ya. Butuh hands on ya, butuh orang yang terampil gitu ya. Jadi enggak gitu juga
Kalau sekarang di China sudah ada rumah sakit full AI. Namun manusia itu kan, AI itu tidak bisa merasakan, Mas. Betul. Sakitnya orang kan beda-beda, ambang nyerinya orang beda-beda. Orang butuh apa ya? Butuh sentuhan. Sehingga di situ profesi dokter, tabib, perawat, bidan masih dibutuhkan. Oke, Dok, mungkin ini segmen yang terakhir ini. Dalam pengalamannya dokter ya, ketika praktek itu apa pernah menjumpai mungkin ya kita kalau pasien itu pulih bisa lebih cepat kalau dia itu memakai sedikit ritual tradisional atau spiritual? Ya, dan ini sudah diteliti, Mas, oleh seorang profesor ya, bahwa keterlibatan kultur, keyakinan itu mempengaruhi biologi seseorang. Jadi kita bisa melihat di Indonesia ketika seseorang dirawat di rumah sakit, orang akan membawa orang sucinya untuk didoakan ya, kemudian membawa minyak-minyak yang bertuah untuk diaplikasikan. Ternyata itu menumbuhkan keyakinan, menumbuhkan kenyamanan, membutuhkan rasa aman, sehingga dia merasa bahwa saya sudah diterapi secara terintegrasi, secara konvensional ya, secara tradisional ya. Jadi orang itu merasa marem gitu, Mas. Nah, rasa marem ini dibutuhkan agar obat itu dapat bekerja lebih baik lagi. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa mengkolaborasikan ritual tradisional dalam perawatan konvensional itu membantu seseorang merasa nyaman dan aman. Itu lebih baik. Lebih baik. Nah, teman-teman bisa rasakan kalau saudaranya datang didoakan, cuma jangan ramai juga. Misalkan ber-20, 25 kita berdoa ramai, mengganggu orang-orang yang juga dirawat. Oke, Dok. Cuma biar dilanjut sama Sandra. Oke, satu terakhir dokter. Sebagai dokter gitu ya, menanggapi atau menghadapi fenomena terminal lucidity itu kira-kira apa yang terjadi pada tubuh pasien gitu? Gimana tuh, Dok? Terminal lucidity ini kan sempat heboh ya oleh beberapa perawat gitu. Jadi pada saat saya kritis tiba-tiba orang itu langsung seperti normal, makan normal, kemudian tertawa-tertawa dan sebagainya. Jadi secara fisiologis dulu Mas Hendra, bahwa terminal lucidity ini adalah cara tubuh berkomunikasi untuk terakhir kalinya dan memberikan sebuah feedback kepada orang-orang yang menjaganya bahwa aku sudah nggak apa-apa gitu. Namun kalau seseorang itu peka, ini kok tiba-tiba baik, mestinya kita bisa melakukan antisipasi di situ. Itu satu. Yang kedua, pertanyaan Mas Hendra ini kan masuk ke sangat filosofi. Itu gimana terminal lucidity? Yang namanya terminal lucidity itu pesan terakhir, Mas. Jadi apa sih pesan yang dia belum, aku pengen makan apa, biasanya ditanya kan, aku pengen makan ini dong. Jadi kita bisa mengetahui tingkat kelekatan seseorang dengan materi itu di terminal lucidity. Oh iya. Kalau seperti ayah saya ditanya minta apa, nggak minta apa-apa. Ya apapun iya. Tapi kalau orangnya melekat dengan materi, minta inilah, minta itulah, minta orang ini datang, itu ikatan materialnya terlalu banyak. Nah, di terminal lucidity kita bisa mengetahui dan belajar ya bahwa kemelekatannya terlalu tinggi ya. Orang yang tidak melekat, begitu dia merasa nyaman, enak, itu malah mendoakan, Mas. Minta apa, Mbak? Nggak apa-apa, wis kamu tak doakan bagus. Malah memberikan beliau itu, karena memang tidak ada kelekatan sama sekali. Gitu, Mas Hendra. Jadi di situ di terminal lucidity kita belajar bahwa tubuh itu memiliki suatu kecerdasan. Tubuh tahu kapan saatnya harus berganti baju. Tubuh tahu kapan mestinya dia harus kembali ke unsur-unsur alamnya. Namun di situ kita belajar bahwa spiritualitas kalau dilakukan, maka pada saat kita mengalami itu dan semoga tidak ya, itu kualitas kelekatan kita sangat terlihat sekali. Jadi semakin tidak ada semakin bagus. Oke, jadi dari fenomena terminal lucidity itu kita belajar bagaimana supaya nggak usah nunggu menjelang mati ya. Mulai sekarang kita belajar untuk
tidak melekat kepada siapapun dan kepada apapun. Cuman kata Dokter Wayan, sebelum kita sampai di sana kita harus ngalami dulu, ngalami punya uang, ngalami punya cinta, sehingga kita tidak melekat. Melekat itu karena nggak pernah. Ya toh? Jadi sih. kita Betul. diciptakan untuk merasakan aja walaupun sebentar, yang penting sudah cukup. Gitu. Ya, terima kasih banyak ya Dokter Ngurah sudah hadir di Ngaji Rosoh. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Siap. Makasih Dok. Terima kasih.